bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan. Susunan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Susunan acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Susunan acara yang keempat adalah acara inti. Dan acara yang terakhir penutupan disertai doa. Demikianlah susunan acara pada pagi hari ini. Memasuki susunan acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ananda Abiyah Hakim, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurna wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pengasuh pesantren Tebu Ireng beserta keluarga. Yang saya hormati Kepala SMP saya Tebu Ireng di Jombang ini beserta wakil-wakilnya. Yang saya hormati Pak Lukman selaku Mudir Pembinaan Pondok Pesantren, Pembinaan Santri Pondok Pesantren. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Santri kelas 9 yang akan menurut data yang sudah disurvei ke putra putri Bapak itu baru 60 orang yang ingin melanjutkan di sini. Monggo nanti ditanya lagi karena sekaligus ada pertemuan dengan orang tua murid sehingga nanti anak-anak sudah mantap di Tebu Ireng atau keluar. Nah, saya kira lebih baik melanjutkan di sinilah. 3 tahun itu belum ada apa-apanya. 3 tahun belum ada apa-apanya. Nanti kalau sudah lulusan di sini ada pembekalan lain dari pesantren Tebu Ireng. Yaitu saya berrekomendasi
Alhamdulillah bi ni'matillah, la haula wala quwwata illa billah. Tapi itulah anak-anakku semuanya, memang bagian pendidikan harus seperti itu. Harus ada aturan, harus ada tata tertib. Kalau kata Mbah Yai Yusuf Hasyim, disiplin itu bagian terbesar keberhasilan. Disiplin itu bagian terbesar keberhasilan pendidikan. Contoh, kalau jenengan mau ke Surabaya, di jalan ada lampu merah enggak? Ada ya? Perempatan ada lampu merah? Kira-kira kalau lampu merah itu dilanggar, ya, begitu merah masuk, kira-kira masuk rumah sakit enggak ya? Masuk rumah sakit, pasti ditabrak sama mobil yang lain, betul? Nyantri juga sama. Aturan itu adalah untuk keberhasilan jenengan, supaya sampai kepada tujuan, maka ada aturan. Kiranya itu saja, mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi kesabaran, ketulusan mengantar anak putra kita semuanya. Akhirnya anak-anak kita berhasil menjadi orang yang berilmu, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini memasuki acara inti, yakni sosialisasi kegiatan kelas 9 SP Sains kepada Ustadz Haji Hairul Anam. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Haji Kusnadi Said selaku Mudir Pembinaan Lembaga Pendidikan Pesantren Tugu Ireng. Yang kami hormati Bapak Haji Lukman Hakim selaku Mudir Pembinaan Pondok Pesantren Tugu Ireng. Ustadz Harif Huzaimi selaku Kepala Pondok Pesantren Sains Tugu Ireng, Bapak Ibu Guru SMP Sains Tugu Ireng, dan tak lupa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh wali murid SMP Sains kelas 9. Dan saya banggakan seluruh siswa siswi SMP Sains Tugu Ireng, dan mudah-mudahan kita semua mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah siswa angkatan pertama 2018-2019 itu ada 83 siswa, jumlah 4 kelas, dan yang lulus 79. Jadi ada 4 orang yang harus pulang sebelum waktunya. 2019-2020 jumlah siswanya bertambah menjadi 205, ada 9 kelas. 2020-2021 Ananda ini ya 342, ada 14 kelas, dan yang tahun pelajaran kemarin 428 siswa berjumlah 16 kelas, dan yang sekarang ada 505, ada 18 kelas. Ini alhamdulillah kepercayaan dari wali santri terus. Nah, yang sekarang kelas 9, kita lihat dari kelas 7 mereka jumlahnya ada 142 siswa boleh masuk ya. Di kelas 8 jumlahnya berkurang 1 jadi 141, dan kelas 9 ini jumlahnya ada 130. Data lanjutan sekolah, ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Kusnadi. Kemana saja alumni SMP Sains Tugu Ireng? Angkatan pertama jumlahnya 79, ada yang melanjutkan di Tugu Ireng, ada 60 orang, jadi sekitar 76%, 56-nya ke SMA Trensen, dan 4 orangnya ke SMA AWH. Jadi di angkatan pertama ini, seperti ini sekolah yang mereka tuju setelah dari SMP. Dan di luar Tugu Ireng berarti ada 19 orang, 24% ini tersebar baik masih di pondok pesantren maupun SMA negeri, bahkan ada yang aliyah. Ini angkatan pertama. Di angkatan kedua
jumlahnya 119, yang melanjutkan di Ireng ada 56 orang atau 47% dari 119. Yang ke SMA AW ada 1 orang, yang sisanya melanjutkan di SMA Rensen. Yang di luar Ireng itu ada 63 orang ya, 63% tersebar, ada yang di negeri SMA maupun MA negeri, maupun ada yang di SMA MA swasta. Putra lebih banyak daripada putri yang rencana melanjutkan. Nah, ini yang program kelas 9 yang akan mereka lewati di kelas 9 ini. Pertama adalah pertemuan kali ini. Tanggal 7 dan 8 Desember. Nah, bagi yang melanjutkan di Tubuh Ireng, bagi yang nanti melanjutkan di Tubuh Ireng, maka nanti akan pembinaan selama 2 hari, persiapan mereka nanti tes. Karena insya Allah untuk tesnya rata-rata sama. Dan untuk yang alumni ini 1, dari Al-Qurannya insya Allah mereka sudah lulus. Jadi ada 3 kriteria. Pertama dari Al-Quran, kedua tes IQ, dan ketiga dari tes TPA. Insya Allah untuk Al-Quran kita pastikan mereka sudah lulus, tidak akan dites kembali. Kedua IQ, insya Allah mereka ketika masuk ke sini IQ-nya sudah minimal 110, sehingga insya Allah ketika nanti ada tes lagi, insya Allah itu juga akan bisa terlewati dengan baik. Ketiga TPA. Jadi TPA nanti dilihat, yang akan kita coba bantu ke anak-anak pembekalan adalah di TPA-nya. Dan insya Allah tadi disampaikan oleh Pak Kusnadi akan dibuka 15 Oktober sampai dengan 15 Desember. Dan anak-anak alumni insya Allah kita adakan tesnya pun secara kolektif. Dari pendaftaran kolektif, tesnya pun didulukan daripada yang dari luar. Dan bagi yang peringkat 1 sampai 10, Pak Kus, paralel, putra kita ambil 10, putri diambil 10, insya Allah bisa masuk sekolah tujuan yang ada di Tubuh Ireng tanpa tes, seperti itu paralel. Dan nanti ada di Desember ada penilaian akhir Desember untuk minimal English conversation-nya. Setelah itu ada PAT, penilaian akhir tahun di bulan Maret. Terus ada tasyakuran dan doa bersama kelas 9. Ada studi observasi, ujian sekolah praktik, ujian sekolah tulis. Sesuai dengan agenda kalender pendidikan yang diterbitkan oleh yayasan, maka anak-anak di kelas 9 ini belajarnya selesai di bulan April. Ada standar nilai yang bisa digunakan ukuran untuk semua sekolah untuk bisa memberikan peringkat. Tapi apapun itu, mudah-mudahan yang terpenting yang kita harapkan adalah apapun yang kita berapapun ilmu yang diperoleh oleh anak-anak, mudah-mudahan barokah dan manfaat untuk kedepannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan program kelas 9, dan kita ada lanjutkan dengan sesi tanya jawab terkait dengan program kelas 9 ini atau terkait dengan kelas 9. Kami persilahkan, dan mungkin terkait dengan kepondokan juga ada. Sebelum nanti kita ada sosialisasi dari SMA Rensen. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait dengan agenda kelas 9 atau hal lain dengan sekolahan, kami persilahkan. Nufa dari 9J. Kalau kemarin bertemu lama sama Ustadz Anam, hari ini saya ingin juga menyoraikan tentang Ustadz. Ini kan kok kresek-kresek banyak semutnya. Jadi tidak usah Ustadz, suara saya sudah korak. Sambangannya kami usul jadi minimal 1 bulan sekali Ustadz. Jadi
saya ngomongnya dari sisi psikologis ya. Anak-anak diharapkan untuk bisa sukses dalam hal studi akademik dan agamanya. Paling nggak itu saya bilangnya ngomong kasarnya anak-anak dipelenter ya dalam hal pelajaran dan akademik, tapi kemudian secara psikis tidak diberikan rasa kasih sayang dari orang tua. Meskipun kita setiap minggu itu diperbolehkan untuk telepon, tapi itu mungkin satu kendalanya sinyal, kedua waktunya hanya 15 menit tukaran sama sinyal itu sudah 5 menit, 10 menit nanti ubah-ubahan lagi, kemudian perasaan sayang, perasaan cinta itu juga perlu diungkapkan, bukan saja. Salah satu usulnya adalah sambangan lebih dipersering lagi gitu ya. Kebijakan sambangan ini kita menyesuaikan dengan kondisi dan keseluruhan. Mungkin kalau yang rumahnya dekat tambah senang, kalau yang jauh-jauh kasihan. Kita banyak pertimbangan antara masalah sambangan berapa kali dalam satu semester ya. Tahun ini kita sudah memutuskan satu semester 2 kali. Nah, di semester yang akan datang itu nanti kita mesti banyak kajian-kajian dulu kira-kira nanti berapakah waktu sambangan. Yang jelas kalau sebelum pandemi, Pak Lutfi, Ibu Kos, satu lagi dari habis ini monggo Pak dan Pak Baran menyiapkan. Terima kasih Dewan Masyayikh yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Razes ini sebenarnya perasaan psikologis ini tidak jelas arahnya, Ustaz. Mungkin karena acara seperti ini jarang sehingga mereka apapun itu pasti ketawa dan pasti tepuk tangan gitu. Saya cuma punya pemikiran begini, Ustaz. Di Transcience ini yang mungkin menurut saya belum bisa dilanjutkan adalah budaya ziarah gitu. Budaya ziarah ke makam muassis, terutama di situ sudah kita yakin waliullah di sana semua. Nah, ini sebenarnya adalah modal. Putra saya yang pertama juga lulusan di sini SMA dan sekarang di Brawijaya. Nah, itu saya senang kadang-kadang ziarah bareng sama orang tua. Nah, walaupun tidak setiap minggu kayak tahun-tahun sebelumnya, mungkin diagendakan. Dulu kan sempat ada mobil angkutannya saja. Saya pikir itu tradisi yang baik dan barangkali bisa dilanjutkan. Ini sekaligus adalah barangkali memberikan pembelajaran untuk putra-putri kita. Suatu saat barangkali kita sudah sowan menghadap Allah, itu mereka bisa melanjutkan. Paling tidak yang mau kita ambil adalah ke sana. Saya pikir persoalan sambang menyambang, kalau itu memang bertentangan dengan kebijakan pondok pesantren, itu kan tinggal polanya saja yang bisa diatur, sehingga di situ wali murid juga bisa mengevaluasi putra-putrinya. Saya pikir bukan durasi 2 bulan itu kemudian kalau mereka kerasan cocok, kalau tidak kerasan tidak cocok, bukan begitu, Sah. Jadi saya misalnya ketemu anak saya, kadang-kadang dia menangis, kadang-kadang dia ketawa, Untuk terkait sambangan kita bicarakan mekanismenya dan nanti terus ada perbaikan-perbaikan ke depannya. Dan sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa Zaro itu perlu kami sampaikan bersama bahwa ternyata pertama dulu anak Zaro itu itulah awal mula adanya rokok masuk ke pondok. Ya, jadi kita tujuannya baik, ternyata di baik itu ada anak-anak yang punya pikiran lain. Sehingga bulan September kemarin Ustadz Agung sudah mengagendakan Jumat ini kelas ini sudah, ternyata ada kasus seperti itu berawal mula dari Zaro, sehingga semuanya yang rencana sudah diadakan kita pending dulu, kita evaluasi ke depan seperti apa yang terbaik untuk anak-anak bisa Zaro tapi tidak ada efek negatifnya. Sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan, kita lanjut di sesi jawab yang berikutnya.
Untuk dari kami cukup sekian. Habis ini ada sosialisasi dari SMA Transcend. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud selaku pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng. Yang terhormat Ustadz Arif Bazaini selaku Kepala Pondok Pesantren Sains Tebu Ireng. Yang terhormat Ustadz Hairul Anam selaku Kepala Sekolah SMP Sains Tebu Ireng. Dan yang saya hormati segenap wali santri dan dewan guru dan tak lupa adik-adik kelas 9 yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari angkatan pertama SMP Sains yang lulus tahun 2021 dan sekarang kami menduduki kelas 11 di SMA Grand Sains. Berdirinya kami di sini ingin sedikit bercerita tentang pengalaman kami menjadi siswi SMA Grand Sains, sekaligus bercerita tentang alasan kami mengapa kami memilih SMA Grand Sains untuk sekolah lanjutan kami. Adik-adik kan tahu betul ya gimana proses belajar mengajar di SMA Grand Sains. Dengan itu kalian tuh bisa termotivasi dengan kakak-kakaknya yang sudah hidup sama kalian kan, satu lingkup gitu. Yang ketiga, alasan saya pernah waktu itu telepon sama orang tua saya. Saya mengeluh tentang apapun yang adik-adik rasakan tuh sama kayak yang saya rasakan. Yang dikekang lah ini segala macam itu sama saya rasakan juga. Saya keluhkan ke orang tua saya. Orang tua saya jawabnya cuma satu, katanya semua keluhan yang kamu keluhkan itu nak, katanya orang papa saya itu karena cuman semata-mata saya itu pengen bebas gitu katanya. Jadi emang setelah dipikir-pikir anak seusia saya, usia 15, 16 ke atas, itu memang yang diinginkan hanya kebebasan, kesenangan, pertemanan yang luas kayak gitu. Pengen eksis juga ya. Memang itu wajar dirasakan sama adik-adik khususnya. Tapi apa salahnya jika kita itu menjadi remaja yang berbeda? Dalam artian berbeda ini kita berikhtiar, berusaha taat sama orang tua untuk menggapai sesuatu yang baik di masa depan. Tentunya insya Allah nanti jadi orang yang berkarakter. Seperti jujur ya, kita kalau ujian itu tidak pernah nyontek sama sekali. Jadi kita sebelum ujian kalau belajar ya akan dapat nilai yang bagus, kalau tidak belajar ya pasti akan remet. Jadi kita juga tanggung jawab sama nilai kita sendiri, sama diri kita sendiri juga gitu. Entah mengapa jujur itu kayak sudah tertanam gitu. Jadi kalau mau ulangan gitu terus kita mau nyontek itu rasa takutnya itu besar. Takut nggak barokah ilmunya juga. Takut nggak barokah, takut segala macam. Kayak emang sudah terbentuk karakternya. Mungkin sekian testimoni yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semua dan juga semoga bisa memberi informasi yang cukup untuk wali santri sekalian. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalaman amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita hormati Bapak Pengasuh Pesantren Tebu Ireng Bapak Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, yang terhormat Mudir Bidang Pembinaan Lembaga Pendidikan Bapak Haji Kusnadi Said SHMM MSc, yang terhormat Mudir Bidang Pembinaan Pesantren Bapak. Sekolah terbaik kita alhamdulillah peringkat 38 nasional dan peringkat 10 Jawa Timur. Jombang peringkat 2 di bawah SMA 2 Seman 2 Jombang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin bila putra bapak ibu sekalian yang masuk ke SMA Transcend mudah-mudahan di peringkat 1 nasional gitu. Amin. Kemudian yang lainnya nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Andika apa saja apa itu SMA Transcend Tebu Ireng dan sejarah dari awal sampai akhir dan apa yang dipelajari di sana agar nanti bapak ibu bisa menjadikan pertimbangan untuk masukkan putra putrinya di SMA Transcend Tebu Ireng. Mungkin Ustadz Andika bisa memberikan apa tentang SMA Transcend Tebu Ireng, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sementara tadi diceritakan oleh Ustaz Kembaran bahwa di Indonesia pesantren itu adalah model dari suatu lembaga pendidikan yang sudah ada bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Ada pesantren salaf, ada pesantren modern. Ya. Tetapi kehadiran pesantren salaf maupun modern selama ini belum bisa memberikan kontribusi saintis-saintis di bidang kealaman secara signifikan. Begitu. Maka disinilah lahir yang dinamakan pesantren sains, ya, yang dirancang untuk menyiapkan calon ilmuwan-ilmuwan masa depan, ya, calon-calon yang nanti diproyeksikan 30-40 tahun ke depan ketika mereka sudah selesai doktoral, sudah selesai dapat gelar di guru besar dan sebagainya, mereka sudah mulai berpikir bagaimana berkontribusi pada ilmu pengetahuan, bagaimana umat ini supaya punya kontribusi, gitu. Nggak cuman angan-angan dulu ada Al-Khawarizmi, ada Ibnu Haisam gitu ya, ribuan tahun yang lalu gitu ya. Nah, sekarang saatnya kita rintis kembali ya. Ini tren sains gitu ya. Pesantren sains dengan mutu generasi pecinta Al-Quran dan sains gitu ya. Ini istilahnya dari pesantren sains. Ini tidak sama dengan pesantren-pesantren modern yang ada seperti Insan Cendekia atau As-Salam di Solo atau Amanatul Ummah gitu ya. Itu tidak sama. Kenapa? Apa bedanya? Kalau di pesantren-pesantren modern, biasanya kalau kita belajar IPA, sudah ya IPA di sekolah, diajari hukum kekekalan massa, hukum kekekalan energi, ya, hukum termodinamika dan sebagainya. Nanti begitu ngaji diniyah, gitu ya, itu kemudian dibilangi gitu, bahwa yang kekal itu hanyalah Allah, gitu ya. Lho sing bener iki sing kekal itu energi apa Gusti Allah, gitu ya. Begitu. Di tren sains kita akan kenalkan namanya interaksi antara Al-Quran dengan sains. Kita akan beri anak-anak inspirasi ya untuk mulai mengkaji Al-Quran dan mulai memikirkan riset-riset yang bisa dibangun dari inspirasi yang diambil dari Al-Quran itu. Begitu ya. Jadi ada interaksinya. Kalau belajar embriologi, maka nanti juga belajar terkait dengan nutfah, mudghah dan sebagainya itu di situ. Inspirasinya dari Al-Quran. Kita dorong. Lupa lah buku-buku teks bagaimana? Buku-buku teks akan memperkaya pengetahuan anak-anak kita. Tapi kita punya tugas besar bahwa Al-Quran wajib untuk dikaji. Dan pengkajian Al-Quran untuk diambil inspirasinya untuk riset itu masih belum. Ya. Apa saja sih kegiatannya anak-anak nanti gitu ya? Ini ya, visi kami sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Kembaran tadi, ada 4 kata kunci. Yaitu apa? Santri memegang teguh Al-Quran, ya, mencintai dan memegang Al-Quran, mencintai dan mengembangkan sains, memiliki kedalaman filosofis dan memiliki keluhuran akhlak. Nah, ini kata kunci yang berkaitan dengan tren sains. Al-Quran, sains, filsafat, filosofis dan akhlak. Gitu. Ini ya. Sehingga dari visi itu diharapkan ini adalah profil lulusan yang kita harapkan lahir dari SMA Tren Sains. Itu fasih, Al-Qurannya bacaannya harus benar. Tapi nggak cukup fasih dan enak dengar bacaannya. Anaknya juga harus mulai mau untuk mengkajinya, dibaca itu apa. Kenapa Al-Quran itu diberi nama-nama binatang-binatang tertentu? Kenapa ada tumbuh-tumbuhan tertentu yang disebutkan di dalam Al-Quran? Apa maksudnya Allah itu menggunakan nama surat An-Naml? Kenapa kok ada surat yang dinamakan dengan salah satu elemen yang di tabel periodik, namanya surat besi atau Al-Hadid? Kenapa Al-Hadid? Kenapa kok pada surat Al-Hadid itu ada kata-kata kami turunkan besi dan kami turunkan besi di ayat ke-26 ya. Kenapa? Masa Allah menurunkan besi dari langit gitu. Nah, kenapa seperti itu? Kita dorong anak-anak kita untuk lebih dia mau menyelami apa yang menjadi isyarat-isyarat penting di Al-Quran. Kemudian ini ya, diproyeksikan sebagai calon ilmuwan sains kealaman ya. Jadi Nun Sewu, Bapak Ibu, nanti kalau putra-putrinya memang larinya mau ke syariah, ke fikih, ke bahasa dan sebagainya, di tren sains tetap dibekali. Tetapi memang kita lebih kuat penekanannya, lebih fokus konsentrasi programnya, supaya anak-anak Bapak Ibu siap untuk jadi calon dokter tapi santri, calon engineer tapi bisa baca kitab,
ya. Calon biolog, calon pembuat vaksin, tapi tahu hukum halal haram, gitu. Seperti itu. Ini calon proyeksi untuk alumni TrendScience ke sana. Karena itu nanti arahnya kemana ya? Saintek, MIPA dan sebagainya. Ya, ini konten di dalam TrendScience ada 3 ya. Karena kita sudah pakai kurikulum Merdeka mulai tahun ini ya. Jadi nanti ada 2 kurikulum. Tapi kurikulum Merdeka nggak cukup. Ya. Maksudnya apa? Akan ada program tambahan biar putra-putri Bapak Ibu lebih siap nanti di perguruan tinggi, lebih yakin nanti jadi calon ilmuwan, begitu. Ya. Nah, ini di antara program unggulan yang kami adakan ada studium general. Kami setiap tahun mengundang antara 4 sampai 5 guru besar di bidang-bidang saintek. Ya, yang pernah kita undang di antaranya Profesor Umar Fauzi, bidang geologi dari ITB. Kita juga pernah mengundang almarhum Profesor Effendi dari Malang. Salah satu ilmuwan Indonesia yang punya ratusan paten untuk senyawa-senyawa organik. Ya, kita pernah mengundang Profesor Mikrajudin Abdullah, pakar nanoscience di Indonesia, dan beberapa guru besar. Itu kita undang untuk memberikan anak-anak motivasi, memberikan anak-anak gambaran nanti bidang-bidang kerja dan bidang-bidang keilmuan yang bisa mereka pedalami. Kemudian ada studi observasi AAS. Di TrendScience nanti ada observasi jari-jari bumi. Putra-putri Bapak Ibu wajib bisa menentukan jari-jari bumi dengan menggunakan bayangan matahari. Gitu. Bisa menentukan arah kiblat, arah sholat yang betul, bukan pakai kompas atau pakai HP saja. Bisa menghitung. Bisa memprediksi kapan bulan itu terbit. Gitu. Nah, ini yang falakiyah ini ya. Di TrendScience salah satunya dibekalkan di sini. Bahkan mereka bisa kita bekali tanggal ini, misalkan nanti sore itu ya. Bulan itu terbit di mana? Gitu. Kalau dilihat dari posisi letak astronomi sekolah ini, terbit di mana, jam berapa, pada ketinggian berapa, munculnya bentuknya seperti apa? Ini salah satu kompetensi yang nanti dibekalkan anak-anak kita. Ya, kemudian ada kegiatan Science Midnight, English Camp, Arabic Camp, serta pembinaan Al-Quran. Wajib ya ini untuk pembinaan Al-Qurannya. Ya, ini contoh studium general yang kami selenggarakan dulu. Kita pernah mengajak anak-anak kita ke ITS. Waktu itu studium general di ITS. Yang baru-baru ini juga, ya, baru sebulan yang lalu, nggak sampai sih, tanggal 13 September yang lalu kita juga barusan pulang dari ITS, ya, dari beberapa fakultas di sana. Anak-anak kita pecah untuk kegiatan observasi di laboratorium dan di sana mendapatkan kuliah umum singkat, begitu. Kemudian ada lagi My Quran. Nah, ini program wajib ya, sehingga santri di sini otomatis kompetensi Al-Qurannya standar, ya, minimal dengan standar pesantren Tebu Ireng. Tapi alhamdulillah selama 8 generasi hampir 100% ya, 99,9% santri kita lulus semuanya ya dengan nilai yang baik. Kemudian literasi ya. Nah, ini selain anak-anak wajib membaca buku-buku teksnya, anak-anak juga kita dorong supaya punya kebiasaan untuk membaca ya, berbagai macam literatur, bisa di luar sains ya ini ya, di luar buku pelajaran ya. Karena itu di sekolah kita sediakan buku-buku literasi yang bisa dipakai anak-anak. Ada yang barangkali tertarik juga di bidang medis atau di bidang sosial, di bidang humaniora, di politik dan sebagainya ya. Ini ada, ini wajib ya. Dan ini nanti disetorkan ya, hasil literasinya nanti anak-anak wajib membuat resume setiap pekan sekali. Kalau nggak salah 2 bulan ya, nanti ada 1 buku yang harus sudah dibaca di luar buku pelajaran ya. Studi observasi AAS ya, ini contoh salah satunya adalah penentuan jari-jari bumi dan penentuan lintang kota. Nah, ini biasanya kita adakan pada tanggal-tanggal tertentu kalau matahari pas posisi di khatulistiwa gitu. Anak-anak kita bekali keterampilan untuk observasi ini, begitu. Nah, ini juga FISMED dan Science Midnight ya, yang ini dalam kesempatan ini diisi langsung oleh Profesor Agus Supanto. Terus kemudian English Camp ya, ada lagi Arabic Camp, kemudian pembiasaan bahasa. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Ini saya kasih gambaran sedikit ya, nanti kalau putra putri Bapak Ibu, ini di antara pelajaran yang dipelajari ya. Ini struktur kurikulum yang lama. Ini yang ingin saya sampaikan di sini. Nanti anak-anak juga dapat pembekalan tambahan tentang Al-Quran dan sains, ya, filsafat sains, ilmu falak, astronomi, bahasa Arab, ya.
astrofisika dan sebagainya, ya, pembinaan penulisan ilmiah dan sebagainya. Ini di antara program yang kami selenggarakan di SMA Trend Science Tebu Ireng, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, di sini ada program penjurusan IPS, betul? Nggak ada, ya, karena memang 100% siswa kita di sini kita arahkan kalau pakai persepsi atau perspektif kurikulum lama, ya, semuanya IPA, gitu ya, semuanya IPA. Sehingga kenapa? Karena cita-cita kita adalah melahirkan calon-calon ilmuwan masa depan, dan diprediksi nanti, ya, tahun 2040 nanti sudah mulai ada. Menurut saya, Ustaz, bisa dibukakan browsernya, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Ini saya perkenalkan beberapa alumni kami. Demikian tadi dialog musyawarah semangsara bagi kemajuan pendidikan di sekolah SMP Sains, sekolah kita tercinta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian acara pertemuan wali santri dan mudir pesantren Tebu Ireng serta sekolah yang telah berlangsung dengan aman dan lancar. Selanjutnya, untuk menutup acara ini akan disampaikan doa yang dibacakan oleh Ustaz Ahmad Husain. Sebelum bacaan doa, kami selaku pembawa acara dari awal hingga akhir, bila mana terdapat kekurangan dan kekhilafan, selaku manusia biasa, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratil abadi wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wa al-awliya'i al-arifin wal musannifin wa sallallahu sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Abdul Hasan al-Syadili wa Syekh Muhyiddin al-Arabi wa Syekh Abdullah Muhammad bin Salim al-Jazuli wa aimatil arba'ati wa yaqum ila hadratil jami'il mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamna fi hadzal mahad. وصل خاصة إلى مؤسس هذا المعهد حضرة الشيخ حاجي محمد هاشم الشاعري وأزواجه وذريته وجميع طلاب هذا المعهد جميعا حضر في هذا المجلس لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد ولده لده رسول الله وسيلته وأمدالها يا إلهي ومن كل كلب عظيم ففرج عنا ما نرجيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة العظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير ومد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.